Bab 2701. 3 hari kemudian, David melihat benua berwarna-warni. Itu adalah 5 benua di pusat Leila. Hanya dengan kecepatan David, yang mengabaikan hukum ruang, dia dapat mencapai pusat Leila dalam waktu sesingkat itu. Menurut Evie, para peri tinggal di 5 benua. Setelah menemukan lokasi hutan peri dari peta galaksi, David bergegas menghampiri. Tak lama kemudian, dia tiba di luar hutan peri. David sedikit terkejut melihat hutan di depannya. Dari luar, hutan peri diselimuti warna hijau. David dapat merasakan vitalitas dari cahaya hijau itu. Itu pasti elemen kayu. Namun karena terlalu kuat, ia membentuk cahaya hijau redup. Ada juga unsur kayu di hutan biasa, tetapi tidak sekaya yang ada di hutan peri. Tumbuhan di hutan peri sangat subur karena dipelihara oleh elemen kayu. Beberapa pohon raksasa bahkan dapat tumbuh hingga ketinggian beberapa ribu meter. Dari kejauhan, mereka tidak tampak berbeda seperti sebuah gunung besar. Bahkan pohon-pohon biasa tingginya mencapai ratusan dan ribuan meter. Sementara itu, sehelai rumput biasa juga bisa tumbuh setinggi beberapa meter. Ini tidak terbayangkan di bumi. Pohon terbesar di bumi tingginya sekitar 100 meter, belum termasuk gulmanya. David hendak melangkah ke hutan peri ketika ia dihalangi oleh sebuah penghalang. Dia melihat bahwa penghalang itu dibentuk oleh suatu formasi. Para peri seharusnya mengatur ini untuk mencegah orang luar memasuki hutan peri. Dengan kekuatan penguasa surgawi yang dimiliki David, penghalang ini tidak akan menghentikannya. Dia tidak perlu merusaknya. Dia dapat menggunakan kemampuannya untuk mengabaikan hukum ruang dan, dengan satu langkah, tubuhnya memasuki hutan peri. Penghalang itu tidak rusak sama sekali. Jika mereka yang berada di atas Overlord ingin memasuki hutan peri, mereka harus membuka formasi tersebut atau menghancurkan formasi tersebut secara paksa. Bagaimanapun, hal itu akan membuat para peri khawatir. David tidak perlu membatalkan atau menghancurkannya sebelum dia masuk langsung. Dia lalu berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Setelah beberapa saat, David menyadari ada yang memperhatikannya. Setelah melepaskan sedikit kekuatan pikirannya, dia menemukan beberapa wanita peri bersembunyi di sekitarnya. Mereka hampir menyatu dengan hutan. Tanpa kekuatan pikirannya, akan sulit baginya untuk melihatnya dengan mata telanjang. Tampaknya ras yang tinggal di hutan sepanjang tahun masih memiliki beberapa keterampilan. Dengan metode persembunyian ini, tidak akan mudah untuk berhadapan dengan para peri di hutan peri. Tentu saja, ini hanya terjadi jika perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, ceritanya akan berbeda. Segala konspirasi atau tipu daya akan sia-sia jika berhadapan dengan kekuatan absolut. Alasan mengapa David yakin bahwa pihak lain adalah wanita peri adalah karena dia mempelajarinya dari Evie. Para peri adalah satu-satunya makhluk cerdas yang tinggal di hutan peri, dan yang lainnya adalah binatang buas yang mengandalkan naluri mereka untuk bertahan hidup. Bab 2702. Selain itu, telinga runcing juga merupakan ciri peri. Seseorang tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa mereka adalah peri. Sekarang setelah bertemu para peri, David tidak berencana melanjutkan perjalanannya sendirian. Bukankah akan lebih menghemat waktu jika ada yang memimpin jalan? Selain itu, Evie mengatakan bahwa ketika dia tiba di hutan peri, dia dapat memberitahu dia atau mencari wanita peri untuk memimpin jalan. Maka David berkata dengan lantang, "Sahabat-sahabat elf yang terkasih, aku diundang untuk menghadiri upacara pengorbanan para elf. Saya harap salah satu dari Anda dapat membantu saya memimpin jalan. Terima kasih." Begitu David selesai berbicara, dia langsung mendengar bisikan. Tak lama kemudian beberapa wanita peri berwajah halus muncul di sekeliling David, mengelilinginya. Mereka memegang busur dan anak panah di kedua tangan dan semuanya diarahkan kepada Daud. Ujung anak panah mereka dilapisi sejenis racun. Semua orang waspada terhadap pria aneh yang tiba-tiba muncul di hutan peri. Mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan para peri harus menunggu di luar hutan peri hingga mereka dijemput oleh orang-orang yang dikirim oleh para peri. Mereka yang tiba-tiba muncul di hutan peri tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan para peri, tetapi mereka tidak mau dan ingin melihat-lihat, jadi mereka memutuskan untuk memaksa masuk.
Para peri bertemu banyak orang seperti itu selama periode ini dan mereka semua diusir dari hutan peri. Karena kamu bilang kamu di sini untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan para peri, maka tolong tunjukkan undanganmu kepada kami. Salah satu wanita peri bertanya dengan acuh tak acuh. Setiap pasukan yang diundang oleh para peri untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan akan menerima undangan dari para peri. Jumlah peserta akan ditentukan berdasarkan kekuatan mereka. Makin kuat pasukannya, makin banyak kuota yang mereka miliki. Namun, David baru saja datang ke Layla dari bumi dan dia tidak mendapat undangan. Dia menjawab dengan jujur, "Iya, aku tidak punya undangan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan para peri jika kamu tidak punya undangan. Silakan kembali ke tempat asalmu. Jika kau menolak untuk pergi, kami akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengusirmu." Setelah wanita elf terkemuka selesai berbicara, yang lain menarik busur mereka kembali. Jika David melakukan gerakan yang tidak biasa, mereka akan segera melepaskan anak panah untuk menyerangnya. Sementara beberapa wanita peri berbicara kepada David, semakin banyak suara-suara samar muncul di sekitarnya. Dalam waktu kurang dari sesaat, ratusan wanita peri telah berkumpul di sekelilingnya. Mereka semua mengarahkan busur dan anak panahnya ke arah David. Rupanya mereka sudah memberitahu yang lain ketika mereka menemukan David. David tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun saat ia diarahkan dengan ratusan anak panah yang dilapisi racun yang kuat. Dengan tubuh tertinggi level 10 miliknya, bahkan jika dia berdiri diam dan membiarkan para wanita peri itu menembak, mereka tidak akan mampu melukainya sedikit pun. Busur dan anak panah itu mungkin bahkan tidak dapat menembus kulitnya. Jangan salah paham, saya memang diundang untuk menghadiri upacara tersebut, tetapi saya tinggal jauh dan mereka tidak dapat mengirimkan undangan kepada saya, jelas David. Tidak seorang pun diizinkan memasuki hutan peri tanpa undangan. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh ratu kita jadi tidak ada seorang pun yang bisa melanggarnya. Silakan pergi, kalau tidak, kami tidak akan bersikap sopan lagi padamu. Melihat ratusan wanita elf di sekitarnya bersiap untuk menembak, David berteriak cepat, "Berhenti, berhenti. Aku punya cara untuk membuktikan bahwa aku diundang. Semuanya, tunggu sebentar, saya akan segera menghubungi orang yang mengundang saya. Kau pasti mengenalnya." Setelah mengatakan itu, dia menggunakan alat komunikasi yang dimodifikasi sistemnya untuk menghubungi Evie, sang putri peri. Tak lama kemudian, sebuah sosok muncul di langit. Lalu suara terkejut Evie terdengar. "David, kau di sini." "Putri Evie, aku sudah di sini, tapi aku dihentikan. Tolong beritahu mereka untuk mengizinkanku masuk," jawab David. Begitu dia selesai berbicara, ratusan wanita peri di sekitarnya telah menyimpan busur dan anak panah mereka. Kemudian, mereka dengan hormat menyapa Evie, "Yang mulia." Evie melihat sekeliling dan berkata, "Para hadirin sekalian, David adalah tamu terhormat kita. Silakan bawa dia masuk." "Ya, Yang mulia, tunggu sebentar. Kami akan segera membawa Tuan David masuk." Bab 2703. Setelah mengakhiri percakapan dengan Evie, David memandang para wanita peri di sekelilingnya. Permusuhan mereka telah hilang. Sebaliknya, mereka menunjukkan rasa hormat kepadanya dari lubuk hati mereka. Evie adalah putri peri sehingga dia memiliki status transenden. Karena sang putri mengatakan bahwa orang ini adalah tamu terhormat para peri, maka itu pasti benar. "Guru David, mohon maafkan kami karena tidak sopan. Karena upacara pengorbanan para peri semakin dekat, banyak dari mereka yang tidak diundang berusaha semaksimal mungkin untuk memasuki hutan peri selama periode ini. Kami tidak punya pilihan lain," wanita peri itu menjelaskan dengan sopan. "Tidak apa-apa, ini salahku karena masuk ke hutan peri tanpa izin. Saya minta maaf karena telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi semua orang," jawab David dengan sopan. Para wanita peri di sekitar David menatapnya dengan mata penasaran. Identitas manusia ini jelas tidak sederhana jika Putri Evie menyebutnya sebagai tamu terhormat. Kalau tidak, dia tidak pantas menerima perlakuan seperti itu dari sang putri. Namun, secara umum, ketika pewaris pasukan besar Layla datang ke hutan peri, mereka semua datang dalam kelompok besar.
Hampir tidak ada yang datang sendirian. Lagi pula, mereka masing-masing memiliki sifat sombong dan mementingkan diri sendiri. Mereka tidak akan pernah berbicara begitu sopan. Ini adalah kali pertama mereka bertemu dengan seorang pembesar yang baik hati, sehingga para wanita peri sangat penasaran dengan David. Terlebih lagi, David meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Guru David, terima kasih atas pengertian Anda. Sejujurnya, Anda adalah orang besar pertama yang memahami kami dengan cara ini. Terima kasih. Wanita peri yang memimpin membungkuk pada David. Terima kasih, Tuan David, atas pengertianmu. Kata para wanita elf lainnya serempak. Pada saat yang sama, mereka juga membungkuk untuk mengucapkan terima kasih. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak pantas untuk itu. Aku bukan orang penting, aku hanya orang biasa yang kebetulan mengenal Putri Evie. David segera menghentikan mereka. Akan tetapi, para wanita peri menolak mempercayainya. Mereka yang mengenal Putri Evie bukanlah orang biasa. Jadi mereka yakin bahwa David bukan orang biasa. Adapun mengapa David datang sendirian dan masuk ke hutan peri tanpa mengatakan apapun, mungkin dia suka menyendiri, dan itu bukan hal yang aneh. Guru David, silakan ikut denganku. Aku akan membawamu ke kedalaman hutan peri. Di sanalah para peri tinggal. Sekarang, banyak orang kuat dari Leila telah tiba dan aku yakin kamu akan memiliki beberapa kenalan. David kemudian mengikuti seorang wanita peri jauh ke dalam hutan peri. Para wanita peri lainnya bubar dan kembali ke pos mereka untuk melanjutkan tugas mereka. Di sisi lain, Putri Peri Evie melompat kegirangan setelah mengetahui bahwa David telah tiba di hutan peri. Dia segera memberitahukan hal itu kepada ibunya, Ratu Peri Isa. Saat David tiba di kediaman para peri, Isa dan Evie sudah menunggu. Melihat David dari kejauhan, Evie tak kuasa menahan diri untuk bergegas menghampirinya. David, Evie berkicau dengan gembira. Putri Evie, lama tak berjumpa. Jawab David sambil tersenyum. Kupikir kau tidak akan datang, David. Kenapa aku tidak datang? Karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan datang asalkan tidak terjadi hal yang tidak terduga. Aku tahu kau orang yang menepati janjimu. Tentu saja, saat keduanya berbasa-basi, Ratu Peri Isa juga datang. Selamat datang, Tuan David. Mohon maaf jika saya kurang ramah. Ratu Isa, Anda sangat baik. Tuan David, Anda adalah tamu terhormat kami. Jadi jika Anda punya permintaan, saya akan memenuhinya. Bab 2704, itu hanya hal sepele. Ratu Isa dan Putri Evie, kalian tidak perlu menyimpannya dalam hati. David melambaikan tangannya berulang kali. Guru David, Anda salah. Mungkin ini hanya hal kecil bagimu, tapi bagi para peri, ini adalah hal yang besar. Wanita peri yang membimbing David benar-benar tercengang saat dia berdiri di samping. Siapakah Master David? Sang putri dan ratu menyambutnya secara langsung. Tidak banyak pasukan di seluruh komunitas Leila yang mendapatkan perlakuan seperti ini, bukan? Awalnya dia mengira David hanya berteman dengan sang putri, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia juga dekat dengan ratu. Menurut Yang Mulia Ratu, Tuan David bahkan menunjukkan kebaikan yang besar kepada para peri. Untungnya, mereka tidak mengusir Guru David sekarang, mereka akan membuat kesalahan besar. Setelah dia sadar, dia segera berkata, Yang Mulia Raja, saya telah membawa Tuan David jadi saya akan kembali bertugas sekarang. Pergilah. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kata Ratu Isa. Tidak apa-apa, kami sangat tersanjung bisa memberikan sedikit kontribusi untuk klan, kata wanita elf itu dengan tulus. Oke, para peri menjadi seperti sekarang ini karena memiliki tulang punggung seperti dirimu. Yang Mulia, mohon jangan berkata seperti itu. Berkatmu kami bisa hidup bahagia hari ini. Setengah jam kemudian, mereka mengatur agar David tinggal di rumah pohon yang mandiri. Para peri membangun rumah mereka di dalam pohon besar. Pertama, mereka akan memilih pohon besar, mengukir ruang di tengahnya, dan kemudian meletakkan keperluan sehari-hari di dalamnya. Akhirnya, terbentuklah sebuah ruangan yang dapat menampung orang. Tinggal di rumah pohon tidak hanya dapat mencegah serangan binatang buas tetapi juga mencegah kelembaban dan serangga, yang sangat praktis.
Setelah menenangkan David, Ratu Isa pergi. Upacara pengorbanan para peri akan segera dimulai dan dia masih harus melakukan banyak hal. Sekarang David sudah ada di sini, rencana itu harus dilaksanakan. Apakah para peri dapat membalas dendam dan membuat bangsa Fingean membayar harganya tergantung pada keberhasilan rencana ini. Namun, hal yang paling penting adalah apakah kekuatan di belakang David dapat mengalahkan Fingeans. Evie tinggal dan memperkenalkan beberapa informasi dasar tentang peri dan hutan peri kepada David. Karena sudah mendekati upacara pengorbanan para peri, orang-orang dari semua pasukan utama di Leila hadir. Masuknya begitu banyak orang ke hutan peri tidak memberikan beban apapun kepada para peri. Karena hutan peri dipenuhi oleh elemen kayu, mereka memiliki banyak pohon besar dan setiap pohon besar dapat dibangun menjadi beberapa rumah pohon untuk ditinggali semua orang. Daerah tempat David berada adalah tempat para peri menerima tamu mereka dan rumah pohon tempat David tinggal adalah salah satu pohon terbesar di daerah itu. Semakin besar rumah pohon yang ditinggali seseorang, semakin terhormat mereka. Di dalam beberapa pohon besar tidak jauh dari David, para pewaris pasukan utama Leila tengah menikmati layanan khusus yang disediakan oleh para wanita elf. Wanita-wanita peri ini dilatih secara khusus oleh klan. Mereka belajar cara menyenangkan manusia saat mereka masih muda. Hal ini dilaksanakan setelah Isa mengambil alih posisi Ratu Peri, dan merupakan salah satu alasan penting mengapa para peri berada di tempat mereka berada saat ini. Pada awalnya para peri bingung. Mereka tidak mengerti mengapa mereka harus mempelajari hal-hal menjijikkan ini dan mengapa mereka perlu menyenangkan manusia. Saat status para peri di Leila berangsur-angsur membaik, mereka memahami niat baik Isa, dan keraguan pun berangsur-angsur menghilang. Bab 2705 Setelah David tiba di hutan peri, Evie tinggal bersamanya dan menikmati pemandangan. Hal ini menyebabkan banyak diskusi di kalangan peri. Semua orang bertanya-tanya siapa anak itu. Dia bahkan meminta putri peri untuk menemaninya secara pribadi. Perlu diketahui bahwa putri peri tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan laki-laki. Jika tidak, dia tidak akan dapat mewarisi jabatan Ratu Peri. Maka beberapa petinggi dan tetua kaum elf yang tidak mengetahui kejadian itu pun berkumpul dan langsung menghadap Ratu Isa. Ada apa? Tanya Isa sambil menatap ke arah para senior. Yang mulia, kami datang menemui Anda untuk menanyakan siapa Tuan David. Tanya seorang senior peri. Kenapa kau tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini? Karena kami ingin tahu siapa dia dan bagaimana dia bisa membuat Putri Evie menemaninya seperti itu. Begitu ya. Aku setuju agar Evie menemani David dan Evie tidak keberatan, jadi itulah sebabnya dia pergi. Yang mulia, Putri Peri tidak bisa menjalin hubungan apapun dengan seorang pria. Ini merupakan penghinaan terhadap kaum peri. Saya harap Anda dapat meminta Putri Evie untuk kembali. Sekarang upacara pengorbanan semakin dekat, banyak orang kuat Leila ada di sini. Begitu kabar itu tersebar, para peri akan sangat malu, kata seorang tetua yang keras kepala. Hehe, penghinaan. Bukankah selama ini kami sudah cukup dihina? Kami ditangkap seperti mangsa lalu dijual ke berbagai tempat di Leila, di mana kami disiksa sampai mati. Katakan padaku, apa yang lebih buruk dari penghinaan semacam ini? Kenapa kau tidak maju saat itu? Kata Isa sambil mencibir. Dia sudah lama tidak puas dengan para tetua yang keras kepala yang memanfaatkan senioritas mereka. Mereka berpegang pada ide-ide lama dan usang itu, dan mengatakan itu demi kaum peri. Ketika Isa pertama kali mengambil alih Asquin, ia ingin memiliki kebebasan dan membuat perubahan besar pada situasi para peri, tetapi ia dihentikan oleh para tetua yang keras kepala ini. Tidak ada yang diizinkan dan akibatnya Isa sangat terkendali. Kemudian, dia tidak punya pilihan lain selain berhadapan langsung dengan Dewan Tetua. Dia harus mengundurkan diri sebagai Ratu Peri atau tetap berkuasa, tetapi satu-satunya syaratnya adalah semua orang di klan harus mematuhinya. Saat itu belum ada kandidat yang lebih unggul untuk menjadi Ratu Peri. Akhirnya, setelah musyawarah oleh Dewan Tetua, Isa diizinkan untuk tetap menjadi Ratu Peri, dan para peri diharuskan mengikuti keputusannya. Hal ini menyebabkan serangkaian reformasi klan, dan akhirnya, para peri menjadi seperti sekarang ini. Jika saja ada calon ratu yang lain,
kaum peri mungkin tidak akan mencapai prestasi seperti sekarang. Pendek kata, mustahil bagi mereka untuk melampaui prestasi Isa saat ini. Selama kelompok tetua yang keras kepala dan dewan tetua masih ada, para peri sebagai klan tidak akan pernah berkembang. Itulah sebabnya Isa membenci mereka. Mereka ingin terlibat dalam segala hal. Tetua keras kepala yang menanyai Isa tidak bisa berkata apa-apa. Yang mulia, harap tenang. Kami hanya ingin tahu apa tujuan kalian membiarkan Putri Evie menemani si Master David itu. Tanya anggota senior lainnya. Kenapa? Apa aku harus melaporkan semua yang kulakukan padamu? Urus saja urusanmu sendiri dan jangan ikut campur dalam urusanku. Kamu hanya perlu tahu bahwa semua yang kulakukan adalah untuk para peri. Ucap Isa dengan suara yang dalam dan tenang. Dengan baik, para tetua-tua itu saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Isa jauh lebih baik daripada para ratu peri sebelumnya karena dia benar-benar telah memberikan kontribusi yang besar bagi para peri. Bab 2706 Isa dihormati dan disembah oleh para elf yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena Isa, para peri masih akan berada dalam kesulitan seperti sekarang. Meskipun mereka tidak setuju dengan beberapa hal yang dilakukan Isa, misalnya mendidik wanita peri sejak kecil tentang cara menyenangkan manusia, yang mereka anggap memalukan dan bertentangan dengan ajaran leluhur, mereka harus mengakui bahwa para peri berkembang pesat karena hal itu. Hari-hari kelam menjadi mangsa telah berlalu selamanya. Di masa lalu, banyak pedagang akan berkumpul di luar hutan peri, menunggu para pemburu keluar membawa wanita peri. Mereka akan membeli wanita-wanita itu dengan harga tinggi dan menjualnya ke berbagai tempat di Leila. Bangsa Fingean bahkan menemukan markas sementara kaum peri, yang mengakibatkan puluhan ribu wanita peri terbunuh sekaligus. Pemandangan itu sungguh kejam. Namun, penjualan wanita elf telah dilarang oleh semua kekuatan besar di Leila sekarang. Itu hanya dilakukan secara rahasia, tidak secara publik. Ini semua berkat Isa. Menghadapi Ratu Peri yang mengubah nasib para peri, para tetua yang keras kepala itu tidak berani bertindak terlalu jauh. Selain itu, Dewan Tetua juga mendukung Isa, sehingga mereka makin takut menyinggung Isa. Tentu saja, kami tahu bahwa semua yang dilakukan Yang Mulia adalah untuk para peri. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Hanya saja, bukan hanya rakyat kita saja yang melihat Putri Evie menemani Tuan David berkeliling hutan peri, melainkan para pewaris pasukan utama pun juga melihatnya. Jika mereka bertanya, akan sulit bagi kami untuk menjelaskan diri kami sendiri, kata seorang anggota senior peri dengan ekspresi pahit. Jangan khawatir, aku akan menangani masalah ini, tetapi sebelum itu, aku tidak bisa memberitahumu rencanaku. Kamu tentu akan mengetahui identitas Tuan David saat itu. Nada bicara Isa juga melunak. Karena Yang Mulia sudah berkata demikian, kami permisi dulu. Saya harap Yang Mulia dapat menanganinya sesegera mungkin dan tidak membiarkan orang luar mencari alasan apapun. Para pewaris pasukan utama Leila sudah tidak puas satu sama lain. Jika mereka mengetahui bahwa Putri Evie selalu menemani seorang pemuda, mereka akan membuat permintaan serupa, dan itu akan sulit untuk ditangani saat itu. Lihat, para senior dan tetua yang keras kepala pergi, meninggalkan Isa sendirian. Dia tidak memikirkan hal ini. Para pewaris kekuatan utama Leila semuanya saling membandingkan, bersaing, dan tidak puas satu sama lain. David juga merupakan seorang ahli waris yang dibina secara diam-diam oleh suatu kekuatan besar namun ia tidak begitu dikenal. Jika para pewaris pasukan lain mengetahui bahwa Putri Peri menemani David, bagaimana orang-orang itu, yang sangat menghargai diri mereka sendiri, akan menoleransi perlakuan yang berbeda seperti itu. Mereka pasti akan mengajukan permintaan ini kepada para peri juga. Kalau Isa saat itu tidak setuju, berarti dia menyinggung perasaan pihak lain. Isa pun berpikir keras. Tampaknya dia perlu mengingatkan Evie agar tidak terlihat bersama David. Apalagi Isa juga harus mempercepat rencananya dan tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Tepat ketika Ratu Peri Isa tengah memikirkan tindakan balasan, jalan Evie terhalang saat dia membawa David ke sebuah ngarai di hutan peri. Bab 2707 Ada sebuah ngarai besar jauh di dalam hutan peri. Itu adalah satu-satunya tempat di hutan peri di mana tidak ada pohon raksasa yang menghalangi matahari.
Seluruh ngarai itu dipenuhi berbagai bunga dan tanaman, dan pemandangannya menyenangkan. Evie suka pergi ke sana sendirian. Namun, selama waktu ini, orang-orang dari pasukan utama Layla berbondong-bondong ke hutan peri untuk mempersiapkan upacara pengorbanan para peri. Jadi sebagai putri peri, Evie tidak sering keluar. Pada awalnya para peri dengan tegas melarang orang luar berkeliaran di hutan peri. Akan tetapi, hal itu hanya dapat menahan mereka yang berasal dari pasukan kecil. Kekuatan yang sangat besar tidak akan mematuhi aturan. Bagi mereka, para peri hanyalah klan kecil, kekuatan seperti semut. Mereka sudah menunjukkan rasa hormat kepada para peri dengan datang ke sini, jadi bagaimana mungkin mereka berani melarang mereka keluar? Ini sungguh tidak masuk akal. Jadi, mereka meneruskan pengembaraan mereka di hutan peri. Para peri tidak dapat berbuat apa-apa mengenai hal itu. Jadi mereka hanya bisa melakukan hal terbaik berikutnya. Mereka membuat daftar daerah terlarang bagi klan tersebut, sehingga tidak seorang pun dapat mendekati mereka. Di sisi lain, mereka bisa pergi ke tempat lain sesuka mereka. Oleh karena itu, mereka yang berani berkeliaran bebas di hutan peri semuanya adalah pasukan yang kuat di antara jajaran Layla. Grand Canyon adalah tempat favorit Evie, jadi dia tentu ingin membawa David ke sini untuk menikmati pemandangan yang indah. Tanpa diduga, begitu mereka tiba di Grand Canyon, mereka bertemu dengan sekelompok orang luar. Jumlah mereka sekitar 20. Siapapun yang dapat membawa 20 orang ke hutan peri sudah dianggap sebagai salah satu kekuatan kuat Layla. Jumlah orang yang ditentukan dalam undangan yang dikirim oleh para peri dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang paling kuat bisa membawa 30 orang, disusul 20 orang, lalu 10 orang, 5 orang, dan terakhir 3 orang. Jelas, kelompok ini berada di tingkat kedua. Jadi, mereka pun masuk dalam kategori yang tidak boleh diganggu-gugat. Jalan Evie terhalang dan dia tidak ingin menimbulkan masalah. Dia ingin membawa David ke samping dan menunggu orang-orang pergi sebelum melanjutkan perjalanan. Namun pihak lain tidak memberi mereka kesempatan. Nak, kamu dari pasukan mana? Bagaimana kamu bisa ditugaskan pada wanita elf secantik itu? Dia jauh lebih baik daripada yang kumiliki. Katakan padaku, bagaimana kau bisa mendapatkannya? Tanya pemuda yang memimpin. Alasan dia berani menghentikan David dan Evie adalah karena mereka sendirian dan mereka minggir saat melihatnya. Kalau David bersama dengan 30 orang temannya, dia tidak akan berani memprovokasi mereka dan dia sendiri yang akan minggir dan menghindar. Kekuatan apapun yang dapat membawa 30 orang ke hutan peri bukanlah orang-orang yang dapat mereka singgung. Sebagai putri peri, Evie berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan wanita peri lainnya. Justru karena itulah dia diminta oleh Ratu Peri Isa untuk tidak keluar begitu saja, untuk menghindari terlihat oleh para pewaris kekuatan besar dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. David hanya memilih untuk mengabaikan pemuda itu. Mereka hanya sekelompok semut sehingga tidak layak mendapatkan perhatiannya. Bahkan jika para tetua orang-orang ini datang, mereka hanya akan menjadi semut yang sedikit lebih kuat dan tetap saja semut baginya. Ketika pemuda itu melihat David mengabaikannya, api kemarahan berkobar dalam hatinya. Nak, aku bertanya padamu, apa kau bisu? Apa kau percaya aku akan mengubahmu menjadi bisu sungguhan? Ketika mendengar kata-kata makian itu, David menyipitkan matanya dan hendak memberi pelajaran pada pria kasar ini. Dia ingin orang itu tahu bahwa dia tidak bisa mengatakan apapun sesuka hatinya. Bab 2708 Dia seharusnya diajari untuk tidak mengumpat begitu saja. Dia harus membayar harga untuk beberapa kata yang diucapkannya. Namun, sebelum David bisa bertindak, dia mendengar suara Evie. Tuan, harap tenang. David dan saya adalah teman baik. Kita tidak punya hubungan seperti yang Anda kira. Lagi pula, aku bukan salah satu wanita yang ditugaskan oleh para peri, jadi kumohon biarkan kami pergi. Oh, kau tidak ditugaskan. Berarti kau belum tersentuh. Mata pemuda itu berbinar karena terkejut. Sungguh suatu anugerah bahwa wanita peri cantik seperti dia belum pernah tersentuh sebelumnya. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Jika tidak, dia akan menyesalinya sepanjang sisa hidupnya.
Dia akhirnya menonjol dari sekian banyak pewaris dan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan para peri. Jadi tentu saja dia harus memanfaatkan kesempatan itu. Tuan, kami punya peraturan yang tidak memperbolehkan wanita elf sepertiku yang belum menerima pelatihan khusus untuk melakukan kontak fisik dengan kalian manusia. Maafkan saya, Tuan, ucap Evie sopan. Tentu saja, dia mengerti apa yang dimaksud pihak lainnya. Dia juga tahu betul bahwa tidak mudah bagi para peri untuk menjalani kehidupan baik seperti saat ini. Itu semua karena kunjungan pribadi dan janji yang dibuat oleh ibunya, sang Ratu Peri, sehingga mereka akhirnya ada di sini hari ini. Oleh karena itu, hendaknya ia berusaha untuk tidak menyinggung perasaan mereka, agar tidak menimbulkan masalah bagi ibunya. Anda selalu bisa melanggar aturan. Kau tidak mengizinkan kami berjalan-jalan sejak awal, tapi sekarang lihat, bukankah kau mengubah peraturan? Selama kau ikut denganku, aku berjanji akan membuat klanmu mengubah peraturan. Bagaimana dengan itu? Tanya pemuda itu penuh harap. Ketika semua orang pertama kali datang ke hutan peri, tujuan utama mereka bukanlah untuk menghadiri upacara pengorbanan, tetapi untuk menikmati layanan wanita peri. Akan sangat disayangkan jika kita kehilangan wanita peri yang cantik jelita seperti itu. Dia ingin membawa wanita peri tercantik di depannya kembali ke tempatnya dan menikmatinya perlahan-lahan. Maaf, Tuan, saya tidak bisa mengiyakan pertanyaan itu. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Ratu Peri sehingga tidak seorang pun dapat melanggarnya. Jika aku menjawab ya, aku akan dikeluarkan dari klan. Evie menggelengkan kepalanya. Apakah itu berarti selama Ratu Peri setuju, kau bisa ikut denganku? Ratu kita tidak akan setuju dengan itu, jawab Evie dengan yakin. Itu belum tentu terjadi. Kalau begitu, aku akan membuat segalanya sulit bagimu. Ayo kita cari Ratu Peri bersama-sama sekarang untuk melihat apakah dia setuju. Tentu saja, Evie tidak mau memenuhi permintaan pemuda itu. Dia yakin ibunya tidak akan setuju. Bagaimanapun, dia adalah putri peri. Pihak lainnya hanyalah kekuatan tingkat kedua. Sekalipun dia dari kekuatan tingkat pertama, para peri tetap tidak akan memberinya putri peri. Evie tidak mau pergi karena takut mengganggu rencananya untuk mengajak David menikmati pemandangan Grand Canyon. Tuan, saya hanya seorang wanita peri biasa. Tolong jangan buat hal-hal sulit untukku, oke? Jika kamu merasa tidak puas dengan wanita elf yang ditugaskan kepadamu, kamu dapat melamar ke klan. Evie berkata dengan serius. Sejujurnya, sebelum melihatmu aku sudah merasa puas. Tapi sekarang setelah melihatmu, menurutku orang lain biasa saja dan tidak beradab. Saya tidak tertarik lagi pada mereka. Sekarang, aku hanya menginginkanmu. Pemuda itu menunjukkan ekspresi cabul. Tuan, sebenarnya Evie ingin mengungkapkan identitas aslinya tetapi pihak lain dengan paksa memotongnya. Baiklah, aku tidak ingin mendengar omong kosong apapun. Anda memiliki dua pilihan. Yang satu adalah mencari Ratu Peri bersamaku, atau yang lain aku akan membawamu dengan paksa untuk mencari Ratu Peri. Pilih satu. Jangan mencoba melarikan diri. Meskipun ini wilayah para peri, kau tidak bisa lari dariku. Bab 2709 Kapan Evie pernah mengalami keluhan seperti itu? Dia belum pernah bertemu orang yang tidak masuk akal seperti itu. Dia begitu khawatir hingga dia hampir menangis. Pria muda itu tampak senang mendominasinya. Melihat paras Evie yang menawan membuat hatinya makin gatal. Dia bersumpah bahwa dia harus menghadapi wanita peri itu. Dia ingin membawanya kembali, berapapun biayanya. David tidak tahan lagi. Namun, ia juga mendapat banyak informasi berguna dari percakapan Evie dengan pemuda itu. Salah satunya adalah bahwa para peri tidak baik-baik saja. Sang putri peri tidak dapat berbuat apa-apa bahkan ketika ia diganggu di wilayah para peri, dan ini menjelaskan masalahnya. Jika para peri lebih kuat dari pihak lain, siapa yang berani bertindak sembrono di sini? Setelah mengetahui bahwa Layla hanya memiliki 5 penguasa, David tidak merasakan tekanan sama sekali. Tidak peduli kekuatan apa yang ada di belakang pemuda itu, dia tidak takut. Paling banyak, mereka hanya memiliki satu overlord. David bahkan tidak takut kepada penguasa surgawi Lufian,
jadi yang lain pun tidak seharusnya berpikir untuk mengancamnya. Tepat ketika David hendak berbicara, tiba-tiba ia merasakan kedatangan orang lain. Jadi, dia menelan kembali kata-katanya. Dia ingin melihat berapa banyak orang yang akan datang hari ini. Siapapun yang berani menindas Evie akan menderita dan dia akan menghabisi mereka semua sekaligus. Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Lyle, apa yang kau lakukan di sini? Mendengar suara itu, pemuda yang baru saja berbicara dengan Evie terkejut dan segera mendongak ke sumber suara. Dia melihat tim yang terdiri dari 30 orang mendekat. Setelah melihat pemimpin itu dengan jelas, hati pemuda itu bergetar dan dia segera menyapanya, "Salam, Ambrose." Tim yang lain memiliki 10 orang lebih banyak daripada pemuda itu. Itu berarti status kedua orang itu tidak berada pada level yang sama. Membawa 30 orang ke hutan peri sudah merupakan batas jumlah orang yang ditentukan oleh para peri. Itu menunjukkan bahwa di belakang orang ini terdapat salah satu kekuatan utama di Layla, dan itu juga yang paling dihargai para peri. Ketika dia melihat Evie, mata pria yang dikenal sebagai Ambrose berbinar. Dia berpikir dalam hati, betapa cantiknya wanita peri. Meskipun semua wanita elf tidak buruk penampilannya, yang di depanku ini memiliki level lebih tinggi dari wanita elf lainnya. Lyle, apa yang terjadi? Apakah kamu dalam masalah? Ambrose mengalihkan perhatiannya ke gadis muda itu. Pria dan bertanya, Ambrose, aku tidak menemui masalah apapun. Saya hanya singgah di sini sebentar. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, jawab Lyle sambil tersenyum di wajahnya. Lyle, sepertinya kau berbohong padaku. Ambrose tersenyum. Melihat senyuman itu, hati Lyle bergetar lagi. Dia menjawab, Ambrose, aku baru saja kembali dari Grand Canyon dan aku bertemu dengan dua orang ini. Setelah mengetahui bahwa wanita peri itu tidak tersentuh, aku ingin menerimanya kembali, tetapi dia tidak setuju, jadi kami menemui jalan buntu di sini. Aku hendak membawanya menemui Ratu Peri. Lyle tidak berani menyembunyikan apapun dari Ambrose, pewaris salah satu pasukan utama Layla, keluarga Lottie. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Meskipun kekuatan di belakangnya hanya sedikit berbeda dari kekuatan keluarga Lottie, perbedaannya masih sangat jauh. Artinya, keluarga Lottie mempunyai seorang penguasa parsial yang kuat sebagai pemimpin, sedangkan keluarga Lyle, keluarga Berlin, tidak punya. Perlu diketahui bahwa seorang overlord parsial dapat dengan mudah menghancurkan pasukan lain yang tidak memiliki overlord parsial. Itulah perbedaannya. Pada saat yang sama, Lyle juga berpikir sedih. Bab 2710, usahaku hari ini akan sia-sia. Dengan karakter Ambrose, bagaimana mungkin dia bisa melepaskannya, wanita peri yang belum pernah disentuh sebelumnya. Jika Ambrose muncul, Ratu Peri tidak punya pilihan selain setuju. Seluruh klan tidak mampu menyinggung keluarga Lottie. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Lyle, cahaya di mata Ambrose menjadi semakin terang. Setelah Lyle selesai berbicara, dia menatap langsung ke arah Evie di sebelahnya. Dia sama sekali tidak menyembunyikan keserakahannya. Dia juga sangat gembira di dalam hati. Ia berpikir, wanita elf yang menakjubkan ini belum tersentuh. Bukankah ini sempurna? Mengenai ketidaksetujuan pihak lain, Ambrose sama sekali tidak khawatir tentang hal itu. Tak ada satu wanita pun yang dia sukai pernah lepas darinya sebelumnya. Selain itu, para peri mengandalkan keluarga Lottie. Bahkan Ratu Peri pun harus menghormati Ambrose. Sejak Ambrose tiba bersama timnya yang berjumlah 30 orang, Evie tahu keadaan akan menjadi lebih buruk. Kala itu, ibunya berpesan agar dia tidak memperlihatkan wajahnya saat orang-orang dari pasukan utama Layla datang ke hutan peri demi menghindari masalah yang mungkin timbul saat pewaris pasukan utama itu jatuh hati padanya. Evie tidak pernah melangkahkan kaki keluar selama ini. Dia baru meninggalkan kamarnya ketika David tiba. Kemudian ibunya memintanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan David. Evie begitu bahagia hingga dia lupa apa yang dikatakan ibunya dan mengajak David berkeliling hutan peri. Hanya beberapa hari sebelum mereka menemui masalah. Evie tidak tahu bagaimana menghadapi hal ini dan dia semakin khawatir sekarang. Dia tahu bahwa kehidupan para peri saat ini sangatlah sulit untuk didapatkan,
maka dia tidak ingin menyinggung orang-orang yang berkuasa tersebut. "Siapa namamu?" tanya Ambrose sambil menatap Evie. "Namaku Evie," jawab Evie jujur. Dia tidak ingin menyinggung orang tersebut dan menimbulkan masalah bagi ibunya dan para peri. "Evie, nama yang bagus." Ambrose menyeringai. "Terima kasih, Master Ambrose, atas pujiannya. Nona Evie, Lile tidak cukup memenuhi syarat. Dia tidak layak memiliki wanita peri sepertimu. Kamu sebaiknya ikut denganku. Hanya aku yang bisa memilikimu dan aku yakin Ratu Peri tidak akan menolak permintaanku," kata Ambrose dengan percaya diri. Lile berdiri di sana dengan seringai di wajahnya. Meskipun dia tidak puas, dia tidak berani membantah kata-kata Ambrose. Jika Ambrose menargetkannya, bahkan keluarganya pun tidak dapat melindunginya. Dia bahkan mungkin diserahkan kepada Ambrose untuk mendapatkan dukungan dari keluarga Loti. Inilah kesenjangan antara kekuatan teratas dan kekuatan besar. "Tuan Ambrose, maafkan aku bukan tipe wanita yang dilatih khusus oleh para peri. Menurut aturan klan kami, aku tidak boleh melakukan kontak fisik dengan manusia. Tolong jangan membuat segalanya sulit bagiku, Master Ambrose." "Terima kasih sebelumnya," jelas Evie. "Peraturan memang dimaksudkan untuk dilanggar, Nona Evie. Karena aku sudah menyukaimu, aku akan membawamu bersamaku. Bahkan Ratu Peri dan Dewan Tetua tidak dapat menghentikanku, apalagi aturan bodoh klanmu. Tuan Ambrose, tolong jangan paksa aku." Suara Evie sangat pelan. Dia hampir menangis. Jika dia tahu hal ini, dia akan membawa David ke jalan lain menuju Grand Canyon. Mereka memang jauh, tetapi setidaknya dia tidak akan menemui masalah ini. Lagi pula, Evie sangat gembira karena kedatangan David, sehingga ia menjadi lebih mudah lupa.